Kita akan siapkan hati kita. Kita akan tinggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus baik. Yesus baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik.
ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi-Mu, ku hanya untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin menyembah-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi-Mu, ku hanya untuk menjadi penyembah-Mu, ku hanya untuk menjadi, ku hanya untuk menjadi, ku hanya untuk memuji nama Tuhan. Katakan amin. Beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Janji Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.
Katakanku pada waktu lemah, bersama di waktu berat. Oh, yang mengharapkan umatnya. Dialah singa dari Yehuda, Yesus patutkan belenggu, bebaskan kita dia, gunung batu keselamatanku. Katakanku pada waktu lemah, menara di waktu berat. Oh, yang mengharapkan umatnya. Dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita dia, gunung batu keselamatanku. Katakanku pada waktu lemah, menara di waktu berat. Oh, yang mengharapkan umatnya. Oh, yang mengharapkan umatnya. Oh, yang mengharapkan umatnya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apapun suasana hati kita saat ini, kita mau letakkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu, serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari bersama-sama kita katakan, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu, serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku.
kami bersyukur kepadamu kalau saat ini kami dapat kesempatan untuk kembali beribadah. Sungguh kebaikan Tuhan nyata untuk kami semua. Roh Kudus, bekerjalah dengan semau-maumu, sebebas-bebasmu untuk mengajar kami supaya kami makin hari hidup kami makin berkenan kepada Tuhan. Kehendak-Mu yang di surga jadi buat kami semua, supaya yang terbaik dari Bapa di surga terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga Pak Gembala dan semua tim pelayanan di gereja ini. Terus Tuhan memakai mereka, penjagaan-Mu nyata untuk mereka. Bapa, kehadiran-Mu membuat kami makin mengenal siapa Bapa yang sesungguhnya. Terima kasih untuk pengajaran-pengajaran yang tidak pernah berhenti yang Bapak beri buat kami. Silakan Roh Kudus Kau bekerja, ambil alih sepenuhnya waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat sore semua. Terima kasih Pak Gembala. Bersama tim pelayanan saya memang mendadak ke Semarang. Karena besok pagi itu jam 9:30 saya harus ada di Pekalongan. Nah, berapa waktu ini cari perjalanan, padahal saya ada pelayanan di Surabaya, terus saya coba ke Jakarta, ada pelayanan jadi batal dua-dua karena cari transportasi dari Jakarta untuk besok tiba di Pekalongan pagi itu susah sekali. Akhirnya saya batalkan yang Surabaya, Jakarta, terus ya udah ke Semarang saja. Jadi dapat berkat untuk pos warung. Iya, tolong kalian di Zoom yang Pak Instagram, Facebook Bapak di Zoom. Ini ada rombongan anak saya datang, yang paling jauh dari Magelang itu. Ada yang dari Solo. Solo Magelang mana jauh? Ke Semarang. Solo Semarang, Magelang Semarang mana lebih jauh? Sama ya, ya udah, oke, sama jauhnya. Baik, kita mau belajar. Udah di Zoom? Mau dicek suara saya di Facebook, Instagram, Zoom bagaimana? Tolong. Oke, aman semua, baik. Ketika tema yang dari Bapak Gembala itu saya bagikan ke sosial media saya, ada beberapa yang sepertinya protes sambil bertanya, kenapa temanya unik? Memang temanya unik. Jadikan Yesus itu guru lebih dulu, baru dia jadi Tuhan. Oh, ada yang dari Krayan, lupa itu. Tahu Krayan? Kalimantan Utara sana itu dia. Nah, ada yang tanya, kenapa temanya unik sekali? Jadikan Yesus itu guru lebih dulu, baru dia jadi Tuhan. Dan itu betul urutannya. Karena pertama kali kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua orang yang percaya kepada Dia itu disebut murid. 28 pasal Kisah Para Rasul. Ya, saya ulangi 28 pasal Kisah Para Rasul. Itu sebutan yang paling banyak untuk semua orang yang percaya kepada Dia adalah murid. Dan itu ratusan kali. Justru kata Kristen di Kisah Rasul itu cuma satu kali disebut. Kristen. Dalam seluruh perjanjian baru kalau nggak salah cuma 3 kali atau 4 kali kata Kristen disebut. Nah, ratusan kali itu murid. Saudara bisa bayangkan. Nah, lihat buktinya kalau setan tidak suka kita ini menjadi murid Yesus, setan tidak suka. Maka itu kata murid langsung dihapus. Yang ratusan kali tidak disebut oleh dunia, tapi yang cuma 1 kali ditulis jadi terkenal di dunia. Orang Kristen, orang Kristen, orang Kristen. Saudara harus melihat fakta keanehan ini. Sama seperti nama Papa kita itu Yahweh, enggak usah diperdebatkan. Seluruh Alkitab yang pakai bahasa asli perjanjian lama Ibrani
dan bahasa Yunani, kata Yahweh itu ada lebih 6.000 kali. Banyak atau sedikit itu. Tapi tidak satupun yang muncul. Bayangkan, yang ribuan kali disebut setan berhasil menghapus. Yang ratusan kali di perjanjian baru juga dihapus. Padahal berapa kali Tuhan Yesus menyebut, dimulai dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Nah, dikuduskanlah namamu. Berarti Bapa kita punya nama tidak? Lu jawab dong. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti Bapa kita punya nama enggak? Nah, ini aneh. Gereja Tuhan tidak berusaha untuk mencari siapa nama Bapa kita. Lalu kalau saudara baca Yohanes 17, doa Yesus. Sebelum dia ditangkap, diadili dengan tidak adil, lalu disiksa. Berapa kali dalam satu pasal itu, kuduskanlah mereka dalam namamu Bapa. Itu berkali-kali. Kuduskan mereka dalam namamu supaya mereka menjadi satu. Seperti kita, aku dan Bapa itu satu. Kita tidak berusaha mencari siapa nama Bapa kita. Kitab Wahyu misalnya. Nah, ini saya ingin lihat. Wahyu 14 ayat 1. Lihat, jelas sekali. Nah, biarlah hari ini semua kita termasuk mengikuti via online, saudara belajar. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia sekian ratus ribu. Ini enggak penting, kok usah dibahas. Tapi yang penting, siapa yang bisa berdiri bersama-sama Yesus Kristus Tuhan Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan, berdiri bersama dia hanya ada 2 syarat. Di dahi orang-orang pilihan ini, tahu dahi? Batuk, susah bener. Ini bahasa Jawa, maaf. Ada anak saya dari Amerika sedang belajar bahasa Jawa. Di dahi para kudus dan para pemenang itu, baca. Ayo baca. Tertulis namanya. Nama siapa ini? Yesus. Anak domba. Dan nah, ini enggak pernah dicari siapa nama Bapa kita. September 88. Saya enggak akan lupa di bulan itu. Tiba-tiba Roh Kudus memaksa saya untuk mencari tahu siapa nama Papaku ini. Karena ditulis ratusan kali, bahkan sampai perjanjian lama 6.000 kali lebih. Kok kita enggak pernah coba cari tahu? Justru saya menemukan nama Papa ini dari tulisan almarhum Dr. Nurkulis Majid, cendekiawan Muslim itu. Saya lebih syok lagi. Ternyata orang Muslim lebih tahu nama Papa kita daripada kita. Cari bukunya masih ada sampai hari ini di toko-toko buku. Siapa Allah itu? Bayangkan. Nah, nama Papa kita itu Yahweh. Coba saya pinjam Alkitab buku. Nah, Pak Gembala, coba di bagian kamus Pak Gembala. Baca, cari kata Tuhan. Ada mikrofon Pak Gembala, bacakan. Ini di Alkitab kita di kamusnya ditulis Tuhan yang huruf besar ya. Ayo, coba yang Alkitab buku lihat. Kenapa ini terhapus? Sama seperti sebutan murid. Ada kata Tuhan? Tuhan yang huruf besar. Karena ada 2 Tuhan di huruf kecil dan huruf besar. Ada Pak Gembala? Tuhan. Ya, baca. Salinan dari nama Allah Israel. Stop. Salinan dari nama Tuhannya Israel yaitu Yahweh. Ya sudah. Enggak usah diperdebatkan lagi.
Nah, setan tidak suka dengan kata murid, dan setan tidak suka anak-anak papa kenal nama bapaknya. Kurang ajar enggak itu? Lu jawab, kurang ajar tidak? Kalau anak-anak enggak kenal nama bapak sendiri, dan Cak Nur menulis, Allah itu dewa air. Cari nanti. Diganti. Nah ini loh nama papa kita. Sedikitnya nyimpang, karena kita sudah baca di Wahyu 14 ayat 1. Ada sekian banyak kali di Alkitab ditulis berdiri di hadapan anak domba. Itu banyak kali. Saya belum hitung berapa kali. Tapi hanya satu tulisan. Kaum pemenang dan kaum kudus berdiri bersama-sama. Ayo kita bongkar. Apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama? Cepat. Ayo. Sama sisi, oke, yang lebih jelas. Berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama. Saya syok mendapat pengertian. Oke, cepetan. Kalau berdiri di hadapan bagaimana? Kalau berdiri bersama bagaimana? Ini beda jauh. Iya apa? Di sini itu di mana? Jangan bilang Pak Pendeta lah, Yesus saja lah. Jauh-jauh. Ngerti bedanya? Berdiri di hadapan itu hamba. Berdiri bersama-sama itu sejawat sahabat. Ini luar biasa. Setelah kita baca Wahyu 14 ayat 1, Mas boleh disebut goblok enggak? Kalau ada murid Yesus dapat tawaran, kesempatan berdiri bersama-sama, milih berdiri di hadapan. Goblok enggak? Lu jawab dong, saya tanya. Lu goblok tidak, cepat jawab. Ya yang berdiri di hadapan. Sudah ditawari berdiri bersama-sama. Persyaratannya bukan yang rajin doa puasa, rajin doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Bagus nggak kalau ada orang Kristen doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam? Bagus tidak? Tidak, nggak kerja iku jenenge ngawur ae. Nah, ini loh banyak kebodohan di dalam gereja karena pengajaran yang tidak benar. Justru salah kalau saudara berdoa pagi, siang, sore, malam. Itu pemalas. Katakan amin. Maka itu gereja-gereja bertobat yang punya konsep banyak berdoa banyak berkat, kurang berdoa kurang berkat, sedikit berdoa sedikit berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Salah. Renungkan. Tuhan gak kesenangan kalau kita doa terus. Saya masih ingat sebelum COVID, di setiap kota, kota besar, kota kecil, menara doa itu banyak sekali. Setelah COVID bubar semua. Bahkan saudara ngeri loh. Awal COVID, justru korban terbanyak itu yang berdoa di menara doa. Kan tidak tahu waktu itu ruangan pakai AC, satu kena nular semua. Awal-awal itu saudara ngeri. Padahal gereja pikir, ayo kita berdoa yang kencang supaya COVID pergi. Ternyata sarangnya COVID di menara doa. Lu pernah tahu nggak kasus itu? Begitu banyak korban. Berapa banyak hamba Tuhan meninggal. Ini loh. Nah dulu kalau saya diundang ke menara doa, saya punya kebiasaan satu. Saya tanya, maaf sebelum kita mulai doa di menara doa ya. Yang punya utang pulang. Jangan doa di sini. Loh kenapa? Itu pengajaran goblok saudara. Orang punya utang itu nggak bisa didoakan goblok. Kerja terus bayar, setuju nggak? Ayo siapa yang pernah diutangi orang ditagih HP-nya mati karena sembahyang? Lu itu kurang ajar betul, setuju saya ngomong ini? Tidak ada pelajaran punya utang doa lunas. Kok enak itu loh. Yang pakai duit kita
Tuhan Yesus suruh bayar dasmu kono. Setuju saya ngomong ini? Banyak pengajaran gereja ngawur karena posisinya yang salah. Coba renungkan. Berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama itu beda jauh. Nah, syaratnya cuma satu. Untuk bisa berdiri di hadapan. Dahi itu melambangkan mindset, pola pikir. Betul? Tidak sedikit, saya nggak sebut murid yang ini, karena goblok. Orang Kristen yang cara berpikirnya masih cara duniawi. Betul atau salah? Lu jawab, betul atau salah? Salah satu tanda, salah satu. Enggak banyak memang, enggak sampai 10, tapi salah satu. Orang Kristen yang pikirannya masih duniawi, selalu yang muncul di otaknya uang. Nah betul Pak Gembala, terima kasih. Apa-apa diukur dengan uang. Apa-apa diukur dengan uang. Nah Tuhan gak suka. Maaf saya cuma cerita. Besok ada 4 sesi saya di Pekalongan. Pertemuan hamba-hamba Tuhan garis depan. Ini istilah yang dimunculkan oleh Bapak Pendeta Insinyur Bernard Nyotorarjo, adik kandungnya Pendeta Niko Nyotorarjo. Tahun 80-an yang lalu disebut hamba Tuhan garis depan. Artinya hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Nah besok saya diundang ke Pekalongan. Maaf saya cuma cerita. Ini kebiasaan saya kalau pelayanan. Apalagi bilang orang desa. Ketika panitia ngubungi saya tanya berapa yang diundang. Enggak sampai 60. Nah kok dikit sekali? Padahal saya tahu itu Pekalongan wilayahnya luas. Betul enggak? Ada Pekalongan, ada Batang, ada Wiradesa, terus sampai ke bagian selatan. Loh kenapa kok cuma segitu? Biasa, anggarannya enggak cukup. Nah, maaf ya saudara, dari tahun 70-an saya pelayanan, saya sudah gunakan cara ini. Gedungnya muat berapa yang kalian sewa? Itu pertanyaan saya pertama. Kira-kira 150. Oke. Bisa enggak ngundang yang lain lagi supaya gedung itu penuh? Kaget panitianya. Kembali lagi, anggarannya. Langsung saya potong, saya bayar. Sewa gedungnya berapa? Ngundang hamba Tuhan kira-kira sampai 150-an. Angkotnya berapa? Maaf ya saudara. Karena 3 sesi, jadi ada 1 kali snack dan 1 kali makan. Saya bilang kepada panitia, untuk kemuliaan Tuhan loh ya, saya akan bayar semua. Kaget panitianya. Dan itu kebiasaan saya itu diundang khotbah kemana saja. Khotbah sendiri, bayar sendiri, semua ngasih makan semua. Serius sampai hari ini. Itu ada anak saya, seger sekeluarga jadi saksi. Angkat tangan dong. Anak, itu artisnya. Mereka itu suami istri mantan orang hijau. Tinggal dengan kami suami istri, enggak lama Tuhan garami mereka asing. Sekarang mereka pindah ke Semarang jadi pengusaha besi, besi Bekasi. Apa? Rongsok. Dengernya enggak enak rongsok. Tapi uangnya miliar saudara. Nanti tanya dia itu. Maka itu kalau ada orang malas-malas selalu kerjaannya minta duit, saya selalu ambil contoh mereka. Ternyata orang gak punya kerjaan, gak punya gelar. Asal mau keliling cari panci bekas, apa besi-besi apa. Coba ceritakan rongsoknya itu bentuknya apa? 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 Teralis, stainless, kuningan, tembaga, nah itu. Tampung. Ayo nanti minta alamatnya Pak Seger. Yang malas-malas ini bertobat.
Yang hobinya jaluk terus, minta terus. Ini jual rongsok loh saudara. Luar biasa hidup mereka. Maaf, saya cuma cerita mantan pembantu kami. Sekarang mereka khotbah juga. Luar biasa. Jadi yang malas-malas bertobat. Keliling aja cari botol plastik bekas, nanti ada yang nampung. Oke, nah mereka tahu. Dari tahun 80-an ikut saya bagaimana kalau ke desa-desa pelayanan. Karena seger itu jadi sopir saya. Saya punya sopir tapi enggak punya mobil. Itu keren loh saudara. Lo serius? Tanya dia. Orang enggak percaya. Lo ceritanya gimana? Enggak punya mobil, enggak punya sopir. Ya mobilnya tinggal pinjem aja. Siapa yang bisa saya pinjemin, saya telepon. Dia yang bawa. Justru pertobatan seger. Sampai percaya Yesus sederhana. Pertama kali saya ajak pelayanan. Karena dia pun tahu diri, menempatkan diri sebagai sopir. Nah saya itu tidak pernah membedakan orang. Sopir kah, pembantu kah, tukang parkir kah, saya tidak pernah membedakan orang. Kalau ikut saya harus tidur seranjang dengan saya. Nah itu pertama kali. Nah rupanya dia tersiksa nggak bisa tidur. Saya sih tidur aja nggak peduli. Kenapa dia nggak bisa tidur? Itu pertama kali dia jadi sopir, diajak bos tidur satu tempat tidur. Saya nggak sewakan losmen, tidak. Bukan cuma satu kamar dengan saya, tapi satu tempat tidur. Nah rupanya di situ Tuhan jamah hidupnya. Ternyata penginjilan yang paling mudah, manusiakan orang. Kok nggak amin Tuhan? Telat. Saya ulangi. Penginjilan paling mudah apa tadi? Manusiakan orang. Orang kan manusia. Sederhana, begitu saja. Hasilnya kan luar biasa. Jangan lupa ya, duduk situ. Ya, istrinya itu luar biasa. Dari sejak awal saya kenal November 85 cerewet. Sekarang sudah jadi pengkhotbah, lebih cerewet lagi. Luar biasa. Maaf ya nak ya. Oke, saya lanjut. Jadi kalau kita bisa berdiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pola pikir yang berubah pertama, uang bukan segala-galanya. Jadi siapapun di antara kita yang masih melakukan apa saja, apalagi melakukan kehendak Tuhan, dan saudara masih hitung-hitungan bertobat. Maka hamba Tuhan seperti itu berarti dia sedang berdiri di hadapan Yesus. Pola pikir, mindset. Masih ingat kegagalan 11 murid? Kalau Yudas sudah meninggal gak usah diurus, yang 11 saja. Itu karena pola pikir. Ini yang menakutkan. Lukas 24. Filipus, Papa lupa. Ayat berapa itu? Karena pikir mereka. Phil, coba carikan. Coba buka Lukas 24. Ayat berapa? 16, 26, 36. Phil, tolong Papa. Lukas 24. Coba lihat ayat 16-nya dulu. Ini masalahnya mindset ini yang merusak. Nah ini dia. Oke. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga baca. Nah. Apa yang menghalangi mata mereka? Ayat berapa, Phil? Ada sesuatu apa? Mereka sangka, mereka kira itu loh. Filipus. Ini anak saya yang pegang Zoom. Ayat berapa? Ada enggak? Coba cari saudara. Ada yang menghalangi mata mereka. Karena pola pikirnya yang salah. Ayat berapa Phil? 26 coba. Maaf ya saya lupa. Berapa? 21, terima kasih. Nah ini dia, baca baik-baik. Padahal, ayo. Kami dahulu mengharapkan bahwa Yesuslah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Ngerti maksudnya? Jadi mindset mereka apa? Pola pikir mereka apa? Cepetan. Lah ayo saya tanya. Pola pikir mereka apa? Mindset mereka apa? Yesus datang untuk politik. Ayo pikir. Ada enggak bangsa yang suka dijajah? Jawab, ada enggak bangsa suka dijajah? Tidak. Waktu itu Israel dijajah siapa? Roma. Nah, ketika Yesus tampil, selalu berita yang Yesus Tuhan kita beritakan, kerajaan surga, kerajaan surga. Sampai di dalam doanya, datanglah. Nah, ternyata mindset mereka itu kerajaan duniawi. Masih ingat tradisi Romawi kalau ada penjahat dieksekusi mati dengan salib, maka di kepala salib harus diberi nama. Dan nama itu bukan nama si penjahat, tapi nama ejekan yang paling jelek. Nah, itu disuruh milih sengaja. Nah, Romawi kalau membunuh orang sadis, selalu di tempat keramaian. Kalau Semarang itu Simpang 5, pas di tengah-tengah alun-alunnya itu orang yang jalan melihat. Nah, jahatnya kerajaan Romawi, semua orang yang lewat diberi hak untuk ngelempari si penjahat ini. Maaf ya, bisa dengan tai orang, tai binatang, telur busuk. Dan sambil lewat mereka baca nama di atas itu. Namanya jelek-jelek, tergantung mereka milih yang paling jelek. Lalu masih ingat Pilatus memberi nama apa? Inri. Masih ingat kepanjangannya? Nah, saudara, itu bukan bagus, itu ejekan. Tahu gak arti inilah raja orang Yahudi gara-gara ini? Hei, rajamu mati itu, rajamu disalib itu loh. Kamu mengharapkan apa? Bisa bayangkan gak? Jadi nama itu jelek. Gara-gara kegoblokan kita. Yang punya anggapan Yesus harus jadi raja orang Yahudi, membebaskan. Maka itu ketika 2 murid pria di antara murid-murid yang ada itu kecewa. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Jadi rupanya Yesus mati hari pertama, oh besok bangkit. Enggak bangkit. Hari kedua, enggak bangkit juga. Hari ketiga, mereka kecepatan pulangnya. Coba tunggu lagi sebentar. Ngerti maksudnya? Tahu kekecewaannya? Mindset. Pola pikir. Ayo jujur. Berapa tahun saudara mengaku jadi anak Tuhan? Berapa tahun saudara mengaku jadi murid Yesus? Bagaimana pola pikir saudara? Sudah sejalan enggak dengan dia? Jadi catat, salah satu tanda dari yang sedikit saja yang Alkitab tulis. Bahwa Kristen yang bukan murid Yesus, pasti pola pikirnya apa-apa duit, apa-apa diukur dengan duit. Periksa diri kita. Kolose 3. Nah, ini bentuk konkret dari Wahyu 14 ayat 1. Kalau pola pikir kita sudah sejalan dengan pola pikir Yesus, karena kita jadi muridnya. Ya, terjadi ini. Kolose 3 mulai ayat 1. Saya tanya, ciri murid itu apa? Mendengar kata murid, langsung muncul apa di benak kita? Jangan bilang makan, awas kamu. Apa? Belajar. Oke, mendengar. Bahasa Belanda taat itu mendengar. Taat. Nah, kalau kita belajar,
Guru mentransfer apa di benak kita? Loh, kok gak pernah sekolah ya ngomong kita koni kok? Nah ya kalau kita belajar, guru itu, dosen itu transfer apa untuk otak kita? Pengetahuan. Maka itu banyaklah makan tahu supaya tambah pengetahuan. Daripada saudara bingung aja makan tahu. Oke. Jadi orang belajar supaya tambah pengetahuan. Isme, faham yang diubah. Maka itu Tuhan Yesus disebut guru sampai dia naik ke surga. Pendeta hanya ada di pewayangan dan agama Hindu. Pandita. Enggak ada di Alkitab. Nah kenapa Alkitab gereja pakai kata pendeta? Ya karena Hindu itu agama tertua di Indonesia. Kerajaan Hindu tertua itu bukan Majapahit, tapi Tenggarong. Baru Kediri, Mojopahit, Sriwijaya, dan Mataram yang jaya di Pulau Jawa. Nah masuklah kata pandita. Yang mana sampai hari ini di Bali masih pakai kata itu. Saudara saya lanjutkan. Jadi murid, nanti Pak Gembala harus jelaskan. Ini tema luar biasa. Ada yang tanya saya, wih belum pernah. Ya karena saya kalau ngajar selalu live. Instagram, Facebook, YouTube, Zoom. Ya. Nah mereka bingung. Kok belum pernah ada tema ini? Ya nggak ada yang ngundang. Ya baru hari ini ada yang ngundang pakai tema ini. Ini tema luar biasa. Jadikan dia guru, baru dia bisa jadi Tuhan di hidup kita. Karena pola pikir kita diubah. Kipen angkat tangan kamu. Ini cucu saya. Ya makasih dia dapat beasiswa kuliah. Di mana? Opa lupa? Snekom. Ya, ya dan Noni ingat anaknya Om Chandra. Ya. Ingat kamu? Ada ya, ada Noni, ada Kevin, Eki, ya, dia ketemu. Saudara perhatikan. Pola pikir, ayo Cid cepat masuk sini, duduk depan. Enggak perlu sembunyi situ. Ayo, enggak usah noleh sini aja. Pola pikir yang belum diubah, saya duduk sebelahnya ya ada situ nggak gigit kok. Itu anaknya Umi duduk situ. Ya ada inget nggak? Pak Gris, Mujonggo itu pernah di Nabire itu. Lupa. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita tidak belajar, ada profesor kita ini. Kalau kita tidak belajar, maka pola pikir kita enggak berubah. Betul atau salah? Loh, ditakoni kok enggak pernah sekolah ya wong-wong iki. Saya ulangi lagi. Kalau kita tidak pernah belajar, maka pola pikir kita enggak akan berubah. Pelajaran itu penting merubah pola pikir. Kalau pola pikir kita berubah, mengerjakan apa-apa itu pasti gampang. Ini yang kita harus tahu. Maka itu sampai hari terakhir Tuhan kita ada di dunia. Dan ketika dia terangkat ke surga, masih disebut guru, rabi. Maka kita jadi murid-muridnya. Oke, jadi apa tadi mendengar kata murid? Lali meneh. Belajar kok susah benar. Oke. Kalau kita belajar hal baru atau yang kita sudah tahu. Tenane. Ini masalah besar dalam gereja. Serius saya berkata. Karena gereja terlibat dan terpaku kaku dengan dogma. Yang namanya dogma itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Katakan amin. Maka itu satu-satunya kelompok satu-satunya fakta yang di dunia ini tidak mungkin bisa diinovasi. Itu cuma agama.
Aminkan supaya kita sadar. Di semua negara di dunia, semuanya mengalami inovasi. Tahu kata inovasi? Apa? Pembaruan, perubahan. Semua. Dari mode, dari makanan, dari apa saja. Apalagi namanya teknologi. Apa jadinya kalau teknologi nggak ngalami inovasi? Cepetan. Jadi apa? Kalau teknologi nggak ngalami inovasi, jadi apa hidup ini? Apa? Zaman batu, nggak maju-maju. Zaman lempung, saudara dengar. Ternyata satu-satunya hal yang nggak bisa diinovasi itu cuma agama, karena dogma. Nah, ketika Roh Kudus guru besar kita, oke, sebelum kita baca Kolose, bacakan ini Yohanes 14 ayat 26. Siapa guru hebat kita? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur huruf besar, huruf kecil, P-nya besar. Jadi ini nama. Betul? Yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Kalau namanya penghibur, kerjaannya apa? Menghibur. Tapi dia tidak. Dia ngapain? Mengajar. Berapa hal? Segala sesuatu itu berapa? Bukan banyak, salah. Semua. Di dunia ini tidak ada seorang profesor hebat pun yang mampu mengajar sampai 5 atau 6 disiplin ilmu. Tidak bisa. Saya keliling ke banyak negara di dunia, maksimal itu 4. Hanya ada 1-2 profesor yang bisa ngajar sampai 5 disiplin ilmu. Tapi Roh Kudus sanggup mengajar berapa hal? Segala sesuatu. Menurut firman ini, Roh Kudus bisa diberangus, bisa dibelenggu, bisa dikotaki enggak? Jawab, bisa. Dogma. Ketika doktrin gereja muncul, maka Roh Kudus terkotak. Dia enggak bisa gerak. Ngeri. Kalau Roh Kudus bisa ngajar segala sesuatu, jawab. Roh Kudus ngerti kimia enggak? Matematika? Fisika? Aerodinamika? Mode? Bumbu dapur? Loh, kok tertawa? Ini. Karena dogma mengurung Roh Kudus hanya untuk hal-hal rohani, surga neraka saja. Dunianya dilupakan. Ini dahsyat. Menghibur. Sejak 40 tahun lebih yang lalu Roh Kudus menunjukkan ayat ini kepada saya langsung mengambil keputusan. Mama, bukan ibu ya, kalau ibu belum tentu mama. Mama dilarang ngajar anak-anaknya, malah goblok. Kenapa? Cepetan. Saya larang mama ngajar anak-anaknya, yang masih SD. Kenapa? Cepetan. Nah itu. Mama itu kalau ngajar nguamu antok gawane. Terus bentak-bentak lagi. Ayo mama ngaku. Kalau mama enggak ngaku saya tanya anak-anak. Betul anak-anak mamamu begitu? Nah itu dia. Wih. Bagaimana anakmu pintar. Padahal kalau mengajar itu harus menghibur kok sabar. Jangan keluar dari ayat ini. Jadi mengajar sambil menghibur, anak itu cepat pintar. Apalagi mama ngajar bawa penjalin lagi. Ada rotan nih, malah goblok itu anakmu. Belum ngajar, ketakutan karena rotannya itu. Tolong ya mama yang gak sabaran lebih baik usah jadi guru, masak saja. Kalau gergetan pukulan wajanmu itu wis enak. Daripada mukul meja anakmu. Setuju anak-anak? Ngerungok kayak mama. Menghibur Roh Kudus itu.
Dan gak main-main mengajar segala sesuatu. Saya tambah satu ayat ya. Setelah menghibur apalagi fungsinya dan baca akan cepetan. Akan apa? Mengingatkan siapa? Kita. Mengingatkan apa? Cepetan. Ya apa? Akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Jawab. Bakal enggak kita lupa firman kalau ada Roh Kudus? Tidak. Selalu dia ingatkan. Nah ini loh. Kurang ajarnya manusia, jeleknya manusia. Jawaban. Biasanya kita lupa, kita utang orang atau orang utang kita. Yang lupa yang mana? Ngaku. Loh yang mana? Cepat. Nah kurang ajar kita ini. Orang utang. Bukan, ingat terus. Kita utang yang lupa. Betul? Sama dengan model. Kita lebih mudah ngelihat salah orang atau lebih mudah lihat salah diri sendiri. Kurang ajar kita ini. Itu jeleknya manusia. Hebatnya Roh Kudus. Satu ayat lagi. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Wih, ini kalau bicara Roh Kudus. Ingat ya, 2 minggu lalu kita baru merayakan Pentakosta. Tanggal berapa ya lali aku? Minggu 22. Itulah saya 15. Tanggal berapa? 2 minggu lalu pokoknya pas 2 minggu hari ini. Karena kepada kita Tuhan. Nah ini cara baca. A diganti Tuhan. Kalau Tuhan diganti Yahweh. Gitu ya. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Koma. Baca. Sebab. Stop dulu. Wih ini luar biasa. To search. Bahasa Inggrisnya. Lalu jadi research. Sekarang saya tanya, apa yang terjadi dengan mahasiswa? Kalau diajar oleh seorang dosen yang mampu mengajar segala sesuatu dan mampu mengajak mahasiswanya to search everything, mengajak mahasiswanya menyelidiki segala sesuatu. Dan yang penting ini kuliah gratis. Enggak amen, doyan gratis saja amen susah. Oke, ini kuliah gratis. Saya tanya, bakal jadi apa mahasiswa yang diajar oleh seorang pribadi yang namanya penghibur, yaitu Roh Kudus, yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu dan yang mampu mengajak kita menyelidiki segala sesuatu. Jadi apa kita? Cepetan. Pinter dok, dikit kalau cuma pinter. Bukan cuma hebat, bukan cuma jenius, super jenius. Amin kan diajari. Weh angel lagi. Ini serius saudara. Maka itu seharusnya gereja adalah orang-orang super jenius di dunia. Katakan amin. Kenapa banyak yang ngoon? Karena dogma. Dah itu saja. Sebab Roh Kudus diberangus, dibelenggu, dikotai oleh dogma. Sehingga dia enggak bisa bergerak bebas. Sedih lihatnya. Dan celakanya. Tidak ada doktrin dan dogma gereja yang tidak berasal dari Alkitab sumbernya. Ini kan aneh. Mengapa sumbernya dari Alkitab? Harusnya kita bersatu atau pecah? Tapi doktrin membuat kita pecah. Maaf saya tanya. Mau orang Pentakosta diajak pindah Katolik? Enggak akan mau. Mau orang Katolik jadi Protestan? Wah bisa perang besar. Mau orang Baptis pindah jadi Advent, orang Advent pindah jadi Katolik, wah enggak mungkin. Ini loh akibat dogma. Maka saya berani berkata, walaupun tidak ada dogma gereja yang tidak berasal dari Alkitab, ternyata setan ada di dalamnya. Maka itu kita tidak bersatu tapi pecah. Dan pecahnya enggak main-main, musuh. Lo betul atau tidak? Cepat jawab. Musuh saudara. Sedih sekali. Begitu kembali ke doa Yesus di Yohanes 17, gagal kita. Oke?
Nah, dalam tata bahasa apa saja? Kalau ada kalimat segala sesuatu, itu harusnya titik. Kenapa? Ayo cepat. Setelah kalimat segala sesuatu, harusnya titik. Kenapa? Ayo cepetan. Enggak ada lagi. Tapi final, tapi Roh Kudus dahsyat, koma. Apalagi yang dia buat, mengajak murid-muridnya untuk menyelidiki salah satu bacaan. Kita diajak kemana? Setelah segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Bapa kita di surga. Wih, ini luar biasa. Untuk rekan-rekan saya, para pengajar, para pengkhotbah, gembala, hamba-hamba Tuhan, kalau hidup kita diatur, dikuasai, dipimpin, ditaklukkan, dibelenggu, dirantai, disetir oleh Roh Kudus yang seperti ini hebatnya, maaf. Akankah hamba-hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah kekurangan bahan khotbah? Jawab, tidak. Dengan kata lain, kalau sampai ada pengkhotbah hamba Tuhan, majelis, penginjil, kekurangan bahan khotbah, atau kalau enggak khotbahnya sama terus. Jadi kalau khotbah di gereja mana sudah punya catatan, supaya kalau diundang lagi jangan khotbah yang sama. Hari ini berubah. Roh Kudus itu tidak kekurangan bahan ngajar untuk kita. Ini luar biasa. 10 tahun pertama, itu tahun 82, saya jadi hamba Tuhan. Saya sempat berpikir begini, Papa, kalau saya dapat umur panjang, saya khotbah terus, bisa habis loh bahan khotbah ini. Itu pikiran saya. Kenapa? Karena bahan khotbah kami para hamba Tuhan itu enggak boleh keluar dari yang namanya 66 kitab. Kejadian sampai Wahyu. Betul tidak? Dalam kitab Wahyu malah ada ancaman. Barang siapa berani nambahi dan ngurangi, terkutuk. Wih, takut sekali. Betul-betul saya diskusi dengan Papa 10 tahun pertama saya jadi hamba Tuhan. Dokter diundang memberi ceramah, kehabisan bahan enggak? Cepetan lah, saya pura-pura jadi dokter kok susah bener aja ngomong. Kehabisan bahan enggak? Kenapa? Iya, bahan ceramah tambah. Apa? Penyakit. Lu betul enggak? Penyakit itu tambah terus saudara. Saya masih ingat loh. Saya ini keluaran tahun 50-an. Ngerti kata keluaran tahun 50-an? Nah oke ya. Nah yang keluaran tahun 50-an pasti masih ingat. Ayo guyu bareng ya. Yang enggak tahu diam saja. Zaman itu namanya obat buat orang tua kami. Vitamin C, Naspro, PPO, obat merah. Puyer bintang 7. Masih ingat ya? Terus zaman itu namanya kotak obat. Itu seperti bekupon Omadoro. Tahu? Kecil saja lemari obat zaman dulu. Ya atau tidak? Saya ajak ngomong menengahi. Wong tua-tua ini. Yang jawablah. Betul? Sekarang yang namanya lemari obat kayak lemari pakaian. Betul? Lihat orang yang penyakitnya banyak, kalau makan obat kayak makan kacang. Ya ampun, warna merah, hijau, kuning, putih. Saya anjurkan, kurangi obat-obat kimia, ginjalmu rusak. Serius. Lebih baik kembali ke ramuan orang tua dulu, herbal. Tapi jangan yang sudah jadi, kimianya banyak, enggak asli lagi. Ingat waktu Pak Jokowi masih jadi presiden? Terus zaman Covid dulu. Lu ingat enggak? Disebut empon-emponnya Jokowi. Itu benar sehat loh. Semua direbus. Cuma waktu Covid itu saya itu sampai ngekal. Ya, hampir tiap hari di Instagram ada muncul ramuan baru. Untuk ini. Nah satu kali saya melihat ada orang sampai stres. Saya aku jadi lodeh. Kuabet apa ngani? Lu pernah baca gak itu? Hari ini empon-empon ini suruh rebus, suruh minum. Besok empon-empon lain lagi. Ingat ya waktu Covid karena saking takutnya orang kena Covid.
sak kena bumbu digodhog kabeh. Aduh, lo ya atau tidak saya ajak ngomong. Nah bukan itu. Oke, lihat firman ini luar biasa. Jadi kalau Roh Kudus itu mengajar kita semua, dia bisa ngerti. Hidup ini akan luar biasa. Oke, saya lanjutkan supaya enggak terlalu keluar jauh. Nah ini yang Bapa sediakan. Setelah hal-hal yang di dunia ini, itu segala sesuatu. Masih ada yang di luar dunia. Apa itu? Di dalam diri Bapa kita. Bayangkan yang masih tersembunyi. Berarti sekolahnya Tuhan Yesus selalu ada pelajaran baru enggak? Nah, saya kembali ke dogma. Ternyata gereja selalu belajar hal-hal yang sudah lama, yaitu doktrin. Begitu Roh Kudus hadir mengajar hal yang baru, catat, langsung seluruh gereja serentak sesat. Loh, betul atau salah? Maka itu gereja enggak pernah maju-maju karena belajar dogma. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Enggak ada yang baru. Maka itu kenapa gereja-gereja seperti itu isinya cuma orang tua, anak remaja, anak muda enggak mau datang karena bosan. Ayo hari ini kita melihat. Maaf, ini kemuliaan buat Tuhan. Saya enggak ngitung. Udah berapa kali saya ada di GBT Posowarno ini untuk ngajar. Saudara lihat, saya juga heran. Saya ini tiap hari, hampir tiap hari saya ngajar via Zoom. Besok 4 sesi lagi. Dan selalu ada hal baru yang Roh Kudus luar biasa. Jadi dokter kalau ngajar nggak pernah kehabisan bahan karena penyakit tambah terus. Bukan cuma penyakit, alat-alat kedokteran tambah terus. Bukan cuma penyakit dan alat kedokteran, obat-obatan tambah terus. Betul? Maka dokter nggak akan pernah kehabisan bahan untuk ceramah. Seorang manajer memberi kuliah, memberi ceramah, manajemen, bakal kekurangan bahan tidak? Jawaban saya tanya kok. Ayo, manajer memberi ceramah, memberi makalah, memberi kuliah manajemen, kehabisan bahan tidak? Tidak. Cari aja di toko buku, lihat aja di internet. Buku-buku manajemen, woi, keluar yang baru terus, betul? Sudahlah, siapapun arsitek memberi ceramah tentang arsitek, gak pernah habis. Bahan arsitek perubahannya luar biasa. Sebut apa saja yang ada di dunia ini. Gak pernah kuno, baru terus. Betul? Nah pertanyaannya, berarti gereja kalah gak dengan dunia ini? Dalam hal apa? Inovasi. Kalah besar, kalah jauh. Kita ketinggalan. Saya mau buktikan. Negara Tiongkok tahu? Negara yang tidak bertuhan. Malah anti Tuhan. Tapi buktinya mereka lebih sukses daripada negara Kristen. Betul? Sebab Tiongkok satu-satunya negara sekarang yang inovasinya gila-gilaan. Kalau dihitung saudara sehari Tiongkok itu bisa menemukan sekian ratus hal baru. Tiap hari dunia nggak bisa ngikuti. Karena mereka nggak terbelenggu dengan agama. Maaf loh. Cek negara-negara di dunia yang paling miskin, paling bodoh, paling tidak damai. Itu pasti negara agama. Benar atau salah? Saya ulang ya supaya saudara sadar. Negara-negara yang paling miskin, rakyatnya paling bodoh, dan perang gak habis-habis, itu pasti negara agama. Ayo kita berubah hari ini. Izinkan Roh Kudus terus memperbarui
pola pikir kita. Setuju? Dan ternyata setelah sekian puluh tahun saya khotbah, waktu itu Tuhan gak jawab. Saya tanya, ya karena saya tahu saya bodoh. Papa pasti berkata, tunggu aja Daniel nanti. Kamu masuk tahun 30, tahun 40. Ih luar biasa loh. Sampai hari ini gak habis-habis. Bahan saya ngajar gak pernah keluar dari yang 66 kitab itu. Hebat sekali. Maka itu izinkan Roh Kudus bekerja. Katakan amin. Kolose 3, cepat. Ini mindset, ini murid. Ya, saya mau 1 jam. Kolose 3, 1 sampai 3, cepetan. Karena itu, kalau ada kata karena itu artinya apa? Ayo, karena itu ini apa artinya? Ini penyebab. Kalau kita sudah, baca. Sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena itu carilah perkara yang di atas. Jangan lihat atas cecak bintang itu, jangan, awas kamu. Di mana baca? Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Nah, kita suruh cari perkara yang di situ. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas. Atasnya di mana tadi? Ayat 1. Iya, di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Yahweh Tuhan. Kembali ke Wahyu 14. Berarti saudara dan saya seharusnya yang sudah dibangkitkan bersama dia duduknya di mana? Loh kok lali? Bersama dia. Oke, saya buktikan. Wahyu 3 ayat 21. Wih, ini luar biasa. Kalau mindset kita diubah. Wahyu 3 ayat 21. Cepatan. Nah, barang siapa menang. Siapa tadi yang menang menurut Wahyu 14 ayat 1? Yang di dahinya ada apa? Tuh, masuk lali. Di dahinya ada nama anak domba dan nama Yahweh. Pola pikir berubah. Itu yang menang. Ia akan kuapakan cepatan. Kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana Yesus pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Nah ini kalau terjemahan anak kecil, lu kan pangku-pangkuan. Ngawur ya pangku-pangkuan. Bukan. Terus gimana kalau enggak pangku-pangkuan? Wahyu 20 ayat 4. Cepat. Wahyu 20 ayat 4. Bukan pangkuan, setakhta. Ya, lalu aku melihat baca takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ini dia. Jadi ada berapa takhta? Banyak. Makin banyak pemenangnya yang bisa berdiri dia bersama-sama Yesus Kristus Tuhan di Bukit Sion, maka persiapan takhtanya juga banyak. Duh, menengahi, dia ajak duduk di takhta kok. Saudara kok gak seneng sih karena dengar khotbah begini. Mungkin dia otakmu kena dogma gereja itu. Harusnya kita berubah loh. Betul? Duduk di atas takhta. Sama gak posisinya? Sama. Sama dengan takhtanya Bapa. Sama dengan takhtanya Raja segala Raja. Dan disitulah kaum pemenang yang pola pikir yang dirubah ada di takhta itu. Sama nilainya. Ayat 2, Kolose 3 tadi. Ayo cepat. Setelah kita menjadikan dia guru, lalu kita diajar tentang segala sesuatu. Dan kita diajak untuk menyelidiki segala sesuatu. Maka kita luar biasa. Pikirkanlah. Baca, perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ingat dari pertengahan tadi, pola pikir itu dirubah karena belajar. Lu menang mana? Amin. Saya ulangi, pola pikir berubah karena belajar. Dan belajar karena firman. Bukan karena dogma, firman.
Saya akan tambahkan 3 ayat lagi untuk mengerti. Yang pertama tadi sudah jelas, Wahyu 14 ayat 26. Roh Kudus mengajar kita tentang segala sesuatu. Oke? Sekarang Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi Yesus menyebut kita siapanya? Sahabat. Kalau sahabat setara enggak? Selevel enggak? Alasannya cuma satu. Mengapa? Bagaimana? Kok bisa? Kapan? Kita mantan-mantan hamba yang berdiri di hadapan, diangkat posisinya selevel dengan Yesus. Karena, baca, ayo itu loh, karena aku telah memberitahukan berapa segala sesuatu yang Yesus dengar dari Bapaknya. Coba keluarkan 2 ayat ini, Yohanes 14:26 dan Yohanes 15:15, ada kata segala sesuatu. Segala sesuatu. Kalau ada kata segala sesuatu, berarti ada sebagian enggak? Lu jawab dong. Ada. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Cepat. Tetapi apabila ia datang, roh kebenaran. Makasih, terima kasih. Yaitu roh kebenaran, ia akan ngapain? Baca. Memimpin siapa? Kita kemana? Nah, kembali kata seluruh kebenaran. Berarti kalau ada kalimat seluruh kebenaran, berarti ada sebagian kebenaran tidak? Ada. Nah, saya beritahu. Sebagian kebenaran itulah dogma. Walaupun dari Alkitab, tapi tidak lengkap. Segala. Saya berhenti dulu sampai ini ayat ketiga nanti. Saudara, dari mana saya bisa menemukan kata segala kebenaran dan artinya dalam? Gara-gara belajar dari hidup Petrus dan hidup Paulus. Dari 2 murid ini, siapa yang gak pernah ketemu Yesus dan siapa yang kumpul Yesus? Cepetan. Paulus? Gak pernah, malah benci kok ya. Petrus? Full dengan Yesus. Pertanyaannya, dari 27 kitab perjanjian baru, Petrus nulis berapa buku? 2, 1 dan 2. Syok saya. Paulus nulis 14. Roma sampai Ibrani itu 14 kitab. Berarti 51% dari 27. Saya pernah coba bongkar. Kira-kira ada 90% yang Paulus sampaikan sebagai firman kebenaran dan kita miliki sampai hari ini sebagai firman Alkitab. 90% yang dia sampaikan itu Tuhan Yesus belum pernah ngajar. Jadi nanti caranya 14 kitab saudara catati mana-mana terus gabungkan dengan 4 Injil. Petrus yang selalu bersama Yesus, kok cuma nulis 2? Pertanyaannya, Tuhan Yesus waktu naik ke surga ninggalin buku enggak? Lu saya tanya kok guyu. Tidak. Yang kedua, Tuhan Yesus buka sekolah teologi enggak? Nah terus Paulus belajar dari siapa? Nah itu dia. Oh, luar biasa. Enggak mau belajar dari Roh Kudus, rugi sendiri. Itu murid, suka belajar. Yang ketiga, Yohanes 17 ayat 8. Lihat, ketemu kalimat yang sama. Yohanes 17 ayat 8. Sebab, ayo baca, sebab, nah, ketemu segala firman lagi. Catat, kalau ada segala firman pasti ada. Nah,
sebagian firman itulah dogma. Sebab segala firman yang engkaunya siapa? Yahweh Tuhan. Yang Yahweh Tuhan sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada dunia. Dan mereka telah menerimanya. Setelah mereka menerima segala firman yang Yesus dengar dari Bapanya, Yahweh Tuhan, mereka baca. Tunggu, jangan percaya dulu kelewatan ngajak mulai iki wong. Mereka tahu benar-benar. Maaf saya nggak ada waktu untuk menggunakan tata bahasa yang benar. Ternyata ada beda antara benar-benar tahu dan tahu benar-benar. Kaget saya. Kalau saya balik, ketika gereja tidak mengajarkan kepada dunia tentang segala firman, maka dunia bisa tahu benar-benar enggak siapa dia. Nah, itu doktrin. Maka itu selama saudara mengajak orang percaya Yesus dan mereka percaya, lalu pertanyaannya, jadi saya masuk gereja mana? Itu masalahnya. Karena yang kita ajar bukan segala firman, tapi sebagian firman. Karena yang diterima oleh orang ini ada fakta, ada Pentakosta, ada Katolik, ada Baptis, ada Advent, ada Protestan, ada macam-macam. Betul? Orang jadi bingung. Maka itu mereka nggak tahu benar-benar. Setelah segala firman disampaikan dan mereka tahu benar-benar, ada kelanjutan. Baca, koma. Bahwa aku datang daripadamu. Stop dulu. Selama ini ketika gereja memberitakan Injil, mereka tidak tahu yang Injil ini dari siapa. Karena terkotak-kotak dengan nama gereja. Maka itu kalau kita memberitakan firman ditanya, maaf ini Katolik atau Protestan ya? Ini Pentakosta atau Baptis? Loh betul tidak? Kacau jadinya. Padahal yang Yesus minta cuma satu. Satu, mereka harus tahu benar-benar. Dua, dunia harus tahu bahwa Yesus datang dari Bapa. Tiga, mereka harus percaya. Percaya apa? Baca cepetan. Bahwa Yahweh Tuhan yang telah mengutus aku. Selama dunia mengkotak-kotak, oh ini utusan Katolik ini, oh ini penginjil Protestan ini, oh ini penginjil karismatik, oh itu dari Pentakosta, oh ini dari Baptis. Rusak kebenaran itu. Setuju saya ngomong ini? Yang seharusnya dunia tahu benar-benar bahwa Yesus datang dari satu-satunya Tuhan. Dan dunia percaya bahwa Yesus diutus oleh pencipta alam semesta. Tapi karena dogma jadi kacau. Pak Gembala, terima kasih tema yang luar biasa. Jadikan Yesus itu guru lebih dulu. Supaya pola pikir kita diubah. Maka kalau pola pikir kita diubah, menjadikan dia Tuhan itu otomatis. Enggak usah belajar lagi. Kok enggak amin? Apa itu Tuhan? Sederhana. Tuhan itu cuma ada di dua kalimat. Pemilik tunggal atas hidup, tunggal. Dan penguasa mutlak. Enggak ada yang lain. Mau berubah mulai hari ini? Dan konsep suka belajar. Mau jadi murid yang benar? Apa hobinya murid? Jangan bilang makan, awas kamu. Belajar. Kalau belajar hal-hal yang baru, bukan yang lama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku.
stop dulu. Saya harap ini bukan nyanyian, tapi ini doa pengakuan. Saya harap yang di rumah juga via online, jangan karena kita hafal lagu ini, sambil kita mengucapkan sebagai doa, periksa betul-betul enggak Yesus Tuhan kita atau ada yang lain. Ingat Matius 6:24, saingan Tuhan Yesus itu uang. Jujur periksa otak kita masing-masing. Apakah uang? Uang yang masih menghantui, nyetir, menguasai, ngatur hidup kita. Melek pagi langsung uang. Sepanjang hari mikir uang. Mau tidur mikir uang. Pelayanan diukur dengan uang. Bertobat. Siapa yang ngatur hidup ini? Saya minta kata-kata lagu ini dicerna baik-baik. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Musik lebih lembut, suaranya volumenya dikecilkan, termasuk suara kita sambil meresapi. Engkaulah pelan lagi. Engkaulah Raja. Sambil ngecek siapa yang ngatur kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Setan pasti kalah kalau Yesus Tuhan kita. Gembala silakan sambil jelaskan kenapa milih tema ini. Berdaulat atas hidupku, ku berserah, perlu Engkaulah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami ucap syukur untuk Roh Kudus yang hebat, yang luar biasa, membuat kami boleh mengerti lebih lagi, lebih dalam lagi, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam Allah. Ajar kami Roh Kudus, ajari kami Roh Kudus. Dan bila kami terus mau belajar, menempatkan Dia sebagai guru dalam setiap hidup kami 24 jam sehari, sebagai murid yang mau mendengar dan belajar, sehingga benar-benar kami menempatkan Engkau secara otomatis sebagai Tuhan dan kehidupan kami, sebagai Tuhan kami, Tuhan yang mengatur hidup kami, sebagai pemilik tunggal atas hidup ini, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, tolong Tuhan. Kami tak mampu tanpa Engkau. Kami tak mampu tanpa pertolongan-Mu, Roh Kudus. Mampukan kami, umat-Mu GBT ini, Tuhan, untuk benar-benar mengandalkan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Daniel. Terus pakai hamba-Mu luar biasa di mana saja, sepanjang hidupnya di dunia ini, mewarnai dunia ini dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan baru. Di
Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Oh, wah ini sebenarnya kita kan ada tiap bulan ada tema, Pak. Dan tema hari ini sebenarnya khotbahnya Bu Gembala. Dia yang dapat tema. Jadi kalau ya ngomong, karena dia dapat tema, silakan ngomong. Karena dia yang dapat tema yang khotbah, ya kan? Iya bagus. Saya tahu maksudnya. Karena emang kita ada setiap minggu, tapi coba dapat sesuatu. Ya. Supaya yang dapat tema dia kan. Iya, memang sepanjang tahun 2025 ini tema dari gereja kami juga dari pusat juga itu adalah be perfect. Jadilah sempurna. Karena Tuhan bilang, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku sempurna. Jadi terus kita jadi sempurna. Nah bulan ini, bulan Juni, temanya adalah sang kebenaran yang menyempurnakan. Sang kebenaran siapa? Yesus sendiri. Jadi Yesuslah yang menyempurnakan. Kalau Tuhan memberi perintah hendaklah kamu sempurna, bisa kita sempurna? Bisa. Tapi bukan dari diri kita sendiri. Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, yang memberikan kemampuan kita untuk kita to be perfect. Amin. Nah, minggu ini adalah bagaimana kita bisa menjadikan sang kebenaran itu menyempurnakan hidup kita. Kita ya harus terus melakukan kebenaran sehingga sang kebenaran yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan jalan kita, yang akan meluruskan jalan kita. Gimana caranya? Jadikan dia pembimbing kita. Siapa? Guru. Makanya Yohanes 13 ayat 13 kan berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang aku guru dan Tuhan. Jadi kita harus jadikan dia guru dulu yang membimbing setiap langkah kita. Baru kita bisa menjadikan dia Tuhan atas hidup kita, yang berdaulat atas hidup kita sehingga hidup kita semakin sempurna. Amin. Ku tegak